Pernahkah Anda merasa menjadi pahlawan yang menyelamatkan semua orang di sekitar Anda, tapi lupa menyelamatkan diri sendiri? Ketika ya Anda untuk orang lain justru menjadi tidak yang keras untuk kebutuhan Anda sendiri. Jika perasaan ini tidak asing bagi Anda, maka Anda berada di tempat yang tepat. Hari ini, kita akan membahas tentang pengorbanan diri. Bukan sekadar sisi baiknya, melainkan sisi gelapnya yang justru mengarah pada kelelahan emosional dan kekecewaan, alih-alih pada prestasi atau kebaikan. Dan yang terpenting, kita akan mencari tahu bagaimana filosofi kuno Stoicisme menawarkan cara yang sangat sederhana dan elegan untuk menghindari perangkap ini. Saya berjanji, Anda akan melihat kata bantuan dari sudut pandang yang sama sekali baru. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa memberi itu adalah hal yang baik. Berbagi, membantu, menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Dan tentu saja, ada kebenaran yang sangat besar dalam hal itu. Masyarakat bertahan karena saling membantu. Namun, di mana batas tak terlihat itu berada, di mana seorang penolong justru berubah menjadi korban keadaan. Kapan bantuan untuk orang lain mulai merusak hidup Anda sendiri? Dan mengapa kita begitu sering terperangkap dalam jebakan ini, merasa bersalah bahkan hanya karena memikirkan untuk menolak? Paradoks inilah yang akan kita kupas tuntas hari ini. Mari kita bedah akar permasalahannya. Kita sebut saja ini jebakan orang baik. Ini adalah mekanisme licik yang seringkali menjebak kita, justru karena niat baik kita. Sejak kecil, kita diajari bahwa menolong itu mulia, dan itu memang benar. Namun, tidak ada yang menjelaskan di mana batasnya, ketika bantuan itu justru berbalik merugikan diri sendiri. Dasar dari jebakan ini adalah sesuatu yang sangat kuat, validasi sosial. Ketika kita mengiyakan permintaan orang lain, kita mendapatkan pujian dan merasa dibutuhkan. Rasanya menyenangkan. Namun, seiring waktu, rasa takut kehilangan validasi ini menjadi lebih kuat daripada akal sehat. Kita takut terlihat egois, takut mengecewakan, dan ketakutan inilah yang membuat kita mengorbankan waktu, energi, bahkan kesehatan kita, hanya demi menghindari teguran atau tuduhan. Coba bayangkan skenario ini di tempat kerja. Pukul 5 sore, pekerjaan Anda hampir selesai. Lalu seorang rekan datang dan meminta tolong sebentar untuk menyelesaikan tugasnya. Anda tahu betul itu akan memakan waktu lama. Padahal Anda punya rencana sendiri. Tapi dalam benak Anda terlintas, kalau saya menolak, dia akan tersinggung. Saya akan dianggap bukan anggota tim yang baik. Dan Anda pun menghela napas dan memilih untuk tetap tinggal. Akrab di telinga. Hasilnya, Anda lelah luar biasa. Dan rencana pribadi serta waktu istirahat Anda lagi-lagi tertunda. Dan disinilah kita akan membongkar mitos utama, bahwa peduli pada diri sendiri itu egois. Itu sama sekali tidak benar. Ini bukan egois, tapi sebuah bentuk menjaga diri yang mutlak diperlukan. Anda tidak akan menyebut pilot egois, karena memakai masker oksigen lebih dulu pada dirinya sendiri. Kan? Dia melakukannya agar dia bisa menyelamatkan orang lain. Merawat diri dan energi Anda adalah hal yang sama. Itu adalah dasar. Tanpanya Anda tidak akan bisa benar-benar bermanfaat bagi siapapun. Mari kita bicara tentang harga tersembunyi dari pengorbanan diri yang tanpa batas ini. Ini jauh lebih serius daripada sekadar kelelahan biasa yang bisa disembuhkan dengan tidur panjang. Yang kita bicarakan di sini adalah burnout kronis. Ini adalah kelelahan yang dalam, menggerogoti, yang menghisap habis semua sukacita dan motivasi dari diri Anda. Ketika pagi tiba, Anda tidak punya energi untuk bangkit dari tempat tidur, bukan karena kurang tidur, tapi karena di depan Anda terbentang satu hari lagi, di mana Anda harus menjadi segalanya bagi semua orang, kecuali diri sendiri. Bersamaan dengan burnout, muncullah teman gelapnya, yaitu rasa pahit. Awalnya, ia hanya diam, hampir tak terlihat. Namun seiring waktu, rasa pahit itu tumbuh dan berubah menjadi kekesalan yang dalam dan terpendam. Anda mulai marah pada orang-orang yang selama ini Anda bantu dengan sepenuh hati.
Mengapa mereka tidak menghargainya? Mengapa mereka begitu mudah menganggap pengorbanan Anda sebagai hal yang biasa? Rasa pahit yang beracun ini meracuni hubungan dan mengubah Anda dari seorang penolong yang baik menjadi seorang martir yang bisu. Namun, mungkin konsekuensi yang paling mengerikan adalah hilangnya identitas diri secara bertahap. Bayangkan seseorang yang begitu lama hidup untuk orang lain, sampai ia benar-benar lupa apa yang diinginkannya sendiri. Ia tahu serial favorit istrinya, tahu apa yang dibutuhkan bosnya untuk laporan, tahu bubur apa yang disukai anaknya. Namun jika ditanya, apa yang Anda sukai? Apa yang benar-benar membawa sukacita bagi Anda? Ia hanya akan kebingungan. Di dunianya tidak ada jawaban untuk pertanyaan itu. Diri sejatinya telah larut dalam kebutuhan dan keinginan orang-orang di sekitarnya. Dan disinilah stoicisme hadir, tapi bukan dalam bentuk yang sering digambarkan orang. Banyak yang mengira stoicisme itu tentang menjadi robot tanpa perasaan, menekan emosi, dan berjalan dengan ekspresi kaku. Namun, itu adalah kesalahpahaman besar. Padahal stoicisme sebenarnya adalah panduan yang sangat praktis untuk membangun dan melindungi dunia batin Anda. Inti pemikiran stoik sangatlah lugas. Tugas utama dan terpenting Anda adalah menjaga pikiran dan ketenangan batin Anda sendiri. Bukan tentang reputasi, bukan tentang apa yang orang lain pikirkan, melainkan tentang pusat kendali batin Anda. Agar lebih mudah dipahami, mari kita gunakan salah satu gagasan brilian para stoik. Ini adalah apa yang mereka sebut lingkaran Hierokles. Bayangkan beberapa lingkaran, seperti riak di air saat sebuah batu dijatuhkan. Di pusatnya ada Anda, pikiran Anda, tubuh Anda, pilihan Anda. Ini adalah lingkaran terpenting. Lingkaran berikutnya adalah keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda. Di luarnya, teman dan rekan kerja, kemudian sesama warga negara, dan akhirnya di lingkaran terluar, seluruh umat manusia. Dan inilah gagasan utamanya. Para stoik mengatakan bahwa tugas kita adalah untuk terus-menerus menarik lingkaran-lingkaran luar ini mendekat ke pusat. Artinya, merawat mereka, menunjukkan kebaikan dan empati. Namun, jangan pernah melakukan ini dengan mengorbankan kehancuran pusat itu sendiri. Jika pusat Anda, diri Anda sendiri, hancur, terkuras, dan porak-poranda, Anda tidak akan memiliki kekuatan untuk secara efektif merawat siapapun di lingkaran luar. Anda tidak bisa menjadi orang tua, teman, atau rekan kerja yang baik jika diri Anda sendiri sudah tidak tersisa apa-apa. Lingkaran batin Anda adalah sumbernya, dan itu harus selalu penuh. Bagus sekali, filosofi ini memang indah. Tapi bagaimana menerapkannya dalam praktik? Terutama saat Anda merasa tertekan di sini dan sekarang? Untuk itu, kaum stoik punya alat yang sederhana, namun sangat ampuh. Namanya dikotomi kontrol. Kedengarannya agak ilmiah, tapi intinya sangat sederhana. Semua hal di dunia ini terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kedua, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hanya itu. Jadi, apa saja yang ada dalam kendali kita? Pilihan kita, penilaian kita, tindakan kita, keputusan kita untuk mengatakan ya atau tidak. Ini adalah zona tanggung jawab kita. Lalu, apa yang tidak bisa kita kendalikan? Hampir semua hal lainnya. Cuaca, kemacetan, lalu lintas, dan yang paling penting, reaksi serta perasaan orang lain. Ketersinggungan mereka, kekecewaan mereka, pendapat mereka tentang kita. Dan inilah kuncinya untuk meraih kebebasan. Kita merasa bersalah karena kita keliru mencoba mengendalikan apa yang bukan di bawah kekuasaan kita, yaitu emosi orang lain. Mari kita kembali ke contoh rekan kerja yang meminta bantuan di malam hari. Menggunakan dikotomi kontrol, Anda bertanya pada diri sendiri, apa yang sekarang ada dalam kendaliku? Yang ada dalam kendali Anda adalah keputusan Anda. Dengan sopan, namun tegas, Anda bisa mengatakan, maaf, hari ini saya tidak bisa. Mari kita bahas lagi besok pagi dengan pikiran yang lebih jernih. Lalu,
Apa yang bukan dalam kendali Anda? Reaksinya, dia mungkin kecewa atau sedikit kesal, tapi itu adalah zona tanggung jawabnya, bukan Anda. Ketika Anda memahami ini, mengatakan tidak lagi terasa sebagai tindakan egois. Ini menjadi tindakan manajemen sumber daya yang rasional. Anda tidak bertanggung jawab atas perasaan seluruh dunia. Anda hanya bertanggung jawab atas keputusan Anda sendiri yang sadar dan terencana. Dan ini sungguh membebaskan. Dan inilah bagian paling penting, mungkin juga yang paling tak terduga dari seluruh cerita ini. Kita sering berpikir bahwa dengan mengorbankan diri kita sepenuhnya, kita akan menjadi teman, orang tua, atau rekan kerja yang lebih baik. Namun, sebenarnya itu hanyalah ilusi belaka. Stoicisme membuka mata kita pada satu kebenaran sederhana. Orang yang sudah burn out dan merasa hampa tidak bisa membantu siapapun secara efektif. Guci kosong tidak bisa memberi minum siapapun. Orang yang sudah kehilangan arah dirinya sendiri tidak akan bisa menunjukkan jalan kepada orang lain. Dengan menjaga diri Anda sendiri, waktu dan energi Anda tidak lantas menjadi egois. Anda justru mempertahankan sumber daya Anda. Anda tetap kuat, waras, dan benar-benar bisa bermanfaat bagi orang lain, terutama saat dibutuhkan. Pencapaian stoik sejati bukanlah membakar diri sampai habis demi menerangi jalan semua orang di sekitar Anda, melainkan dengan hati-hati menjaga api batin Anda, agar ia bisa terus bersinar dan menghangatkan orang lain untuk waktu yang sangat lama. Jadi, pelajaran utama hari ini adalah pengorbanan diri adalah alat yang ampuh, bukan tujuan itu sendiri. Gunakanlah dengan bijak, seperti yang diajarkan para stoik, dan Anda bisa membantu orang lain tanpa kehilangan orang terpenting dalam hidup Anda, yaitu diri Anda sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini membuat Anda merenung, silakan beri suka dan pastikan untuk berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan bermanfaat lainnya. Sekarang, pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda pernah mengalami situasi di mana Anda memberi terlalu banyak? Dan apa akibatnya? Bagikan kisah Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama.